Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memberi tanggapan terhadap kasus di kelas pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik, di mana kelompok kami yang beranggotakan Iftitah Zulfa Azani, Zumrati Nuriyah, dan Ane Zamzam Maharani. Studi kasus yang pertama adalah: bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah-langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulang soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Faktor yang membuat peserta didik dapat mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua adalah pembelajaran bermakna. Melalui pembelajaran yang bermakna, langkah-langkah pengerjaan soal membekas di ingatan peserta didik. Guru matematika dalam pembelajaran memberikan langkah-langkah pengerjaan soal dengan sistematis dan jelas, sehingga peserta didik dapat memahami dan dapat menjawab soal dengan benar. Kemudian, pada percobaan kedua, peserta didik sudah memiliki gambaran pengerjaan soal yang diberikan oleh guru, di mana peserta didik sudah merekam dan mengingat langkah-langkah pengerjaannya, sehingga dapat mengerjakan soal dengan benar tanpa melihat urutan pengerjaannya. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Dalam kegiatan belajar yang dilakukan pada kasus 1, guru memberikan langkah-langkah pembelajaran dengan jelas, sehingga peserta didik dapat mengerjakan soal dengan benar, meskipun tidak melihat langkah-langkah pengerjaan soal. Contoh kegiatan belajar yang akan saya terapkan, misalnya pada pembelajaran matematika kelas 1 SD. Tentang penjumlahan, siswa diminta untuk menjumlahkan benda-benda yang ada di kelas. Langkah-langkah pengerjaan tugas pembelajaran yang akan saya lakukan adalah: yang pertama, amati benda-benda yang ada di kelas. Yang kedua, hitunglah benda-benda yang ukurannya besar. Yang ketiga, hitunglah benda yang ukurannya kecil. Yang keempat, lalu jumlahkan semua benda yang telah dihitung, baik benda besar maupun benda kecil. Di mana langkah-langkah yang diberikan secara jelas dan sistematis akan membantu peserta didik dalam mengerjakan soal. Untuk yang selanjutnya yaitu kasus kedua. Kasus kedua ini ada Rina, yaitu seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Di sini, menurut kelompok kami, Rina dapat mengambil beberapa langkah untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia mereka, yang mana pada kelas 1 SD, usianya kisaran 7-8 tahun. Di antaranya, yang dapat dilakukan oleh Rina, langkah-langkahnya yang pertama yaitu bahan ajar berupa gambar manipulatif dan cerita pendek yang menarik yang nantinya dapat membantu siswa untuk memahami konsep matematika dengan baik. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis permainan yang melibatkan matematika secara tidak langsung, yang dapat membantu siswa untuk menyerap konsep matematika dengan cara menyenangkan dan juga interaktif. Media yang digunakan bisa menggunakan permainan papan atau dadu. Untuk yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis pengalaman nyata, misalnya melibatkan siswa dalam aktivitas menghitung benda-benda di sekitar kelas atau di lingkungan sekitar sekolah, menghitung barang bawaan ketika sekolah seperti buku, alat tulis, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu menggunakan media manipulatif seperti
balok bangunan atau benda-benda yang dapat membantu memvisualisasikan konsep matematika dengan lebih baik. Misalnya menghitung dengan menggunakan koin dapat membantu siswa memahami konsep penjumlahan dan juga pengurangan. Untuk yang selanjutnya yaitu mengapa Anda menyarankan hal tersebut, elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Untuk yang pertama yaitu pembelajaran berbasis permainan. Pada anak usia 7-8 tahun masih cenderung belajar dengan cara yang menyenangkan dan juga interaktif. Oleh karena itu, menggunakan permainan atau aktivitas yang menarik dapat meningkatkan motivasi dan juga minat belajar bagi siswa. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis pengalaman. Karena anak kelas 1 SD akan lebih mudah memahami konsep matematika melalui pengalaman langsung atau visual konkret. Oleh karena itu, penggunaan pengalaman nyata di dalam kelas dapat membantu mereka memahami konsep dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu penggunaan media manipulatif memungkinkan peserta didik untuk memvisualisasikan konsep matematika secara konkret yang mana membantu mereka memahami konsep tersebut dengan lebih baik daripada hanya dengan angka dan juga simbol matematika yang digambarkan pada buku. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kasus 3. Made adalah seorang guru mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kami, pertimbangan dan keputusan Made dengan memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali sudah tepat, karena Made memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan situasi yang ada. Alasan yang lebih mendalam yaitu konteks yang diambil sesuai dengan kondisi peserta didik, di mana konteks tersebut dikaitkan dengan konteks lokal, karena peserta didik mengalami secara langsung dengan konteks yang terkait dengan daerah mereka sendiri, yaitu daerah Bali. Mereka dapat mengkaitkan pembelajaran dengan pengalaman mereka sendiri tentunya. Made juga membuat pembelajaran dengan materi yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari dari peserta didik, sehingga teks deskripsi yang ada akan membantu dalam menghubungkan keduanya. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kami, prinsip yang digunakan oleh Made sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian dan perkembangan peserta didik, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan karakteristik serta perkembangan peserta didik yang beragam. Meskipun Made tidak menggunakan teks deskripsi yang ada di buku panduan, namun teks yang digunakan Made sudah mempertimbangkan karakteristik peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan pengalaman peserta didik yang berada di daerah Bali. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang relevan, di mana Made membuat pembelajaran sesuai dengan konteks, lingkungan, dan juga budaya peserta didik, sehingga peserta didik merasa ada hubungan antara pembelajaran dan kehidupan sehari-hari yang mereka alami.